Di dalam penjara saja Hasto dan Lembong itu bisa memompa semangat rakyat. Apalagi di luar penjara. Apalagi dia udah di luar bersama pengikutnya. Gelombang tekanan tuntutan penuntasan ijazah palsu akan terjadi berlipat kali. Ada praktek kekuasaan di era rejim Jokowi itu terjadi penghancuran yang sangat fundamental dan berakumulasi kepada ketidakpercayaan terhadap alat-alat penegakan hukum. Pemerintahan sebelumnya itu semangatnya kan memecah belah sehingga banyak sekali kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Pasti. Oke. Misal mereka membangun pandangan bahwa presiden diskriminasi. Lo dibalik saja logika. Kalau presiden tidak memberi pengampunan, presiden juga dicaci maki. Salah, iya. Keputusan Presiden Prabowo ini memantik fokus perhatian publik pada geng Solo. Wow. Kita harus memberi apresiasi kepada presiden karena presiden menghibur rakyat, jutaan rakyat dengan keputusan yang sangat fenomenal. Apa Sudah itu? tahu keputusannya? Apa itu? Yang mana itu? Masalah Tom Lembong, Hasto dan ribuan warga masyarakat yang kebetulan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menderita di penjara dan mungkin melalui berbagai surat mereka kepada presiden dalam jumlah yang tidak sedikit. Mereka menuntut untuk mendapatkan pengampunan. Agustus. Jelang 17 Agustus, presiden menjawab surat-surat itu, menjawab keluhan-keluhan mereka. Ada juga sebagian yang dibebaskan oleh presiden ini mungkin karena hukum tidak ditegakkan secara adil. Mereka menjadi korban dalam transisi pemerintahan 10 tahun Pak Jokowi. Masalahnya, apakah semua orang bahagia? Tapi juga di ruang lain kita juga mengamati lewat media sosial ada protes-protes. Protes-protes. Tidak senang presiden dianggap diskriminasi. Diskriminatif. Presiden dianggap juga Tidak pro terhadap penegakan. ingin mencari simpati. Ya, Ingin juga melakukan politik belah bambu. seradikal itu. Dan dua tokoh yang ikut serta di putusan presiden itu menjadi perbincangan hangat yang memetakan ada pola benturan antara kekuasaan lama dan kekuasaan era Prabowo. Apa dong yang membuat dia hangat berbeda dari peristiwa sebelumnya? Berbeda kalau rangkaian peristiwa keputusan ini dibuat kan hanya 1 minggu sebelum 1 minggu kan. Pasca pertemuan presiden ketemu dengan Jokowi. Oke. Dan kalau kita mengikuti alur persidangan Lembong, lebih banyak muncul di ruang publik. Mereka mengatakan ada dugaan kuat keterlibatan kekuasaan lama atau Jokowi. Oke. Sehingga hari ini kan saya lewat satu tulisan di Twitter bahwa presiden melakukan tindakan dengan sikap tegas, memberi abolisi dan pada Thomas Lembong dan amnesti pada Hasto. Patut diapresiasi. Kata apresiasi itu hampir semua orang menulis di media sosial, memberikan satu penghormatan yang setinggi-tingginya kepada keputusan presiden. Tetapi menurut saya menariknya keputusan Presiden Prabowo ini memantik fokus perhatian publik pada geng Solo. Woi. Ya kan? Di mana Jokowi dan jejaring yang diduga bermain culas di jalur hukum selama 10 tahun menuai pukulan kelak. Itu. Berarti ini bisa dibaca juga bahwa selama ini kan framing yang dibentuk Prabowo ini masih mandek. Keputusan membebaskan Hasto dan Lembong itu adalah keputusan yang secara politis Presiden Prabowo itu menggelar karpet rekonsiliasi. Ya. Kenapa rekonsiliasi? Karena ada upaya yang terus-menerus dilakukan oleh, kita sebutlah kelompok Pak Jokowi atau Jokowi sendiri yang tidak ingin PDIP dan kubu perubahan untuk punya hubungan yang baik dengan Prabowo. Ya kan? Betul. Itu terjadi. Nah, ketika Prabowo memutuskan Tom Lembong bebas, Hasto bebas, maka kalangan akademis, kalangan terpelajar, akal sehat di ruang publik berkesimpulan bahwa presiden mengulurkan tangan kepada Hasto dan Lembong bahwa ini saatnya kalian yang didiskriminasi, kalian yang tidak mendapatkan rasa keadilan di jalur hukum,
dengan kekuasaan saya mencoba untuk merespon suara keadilan itu. Jadi seolah-olah mereka masuk penjara karena Jokowi, bebas karena Prabowo. Yes, itu tepat. Ya. Jadi ini manuver cerdas dari Presiden Prabowo untuk mengatasi kebuntuan citra komunikasi dia di tingkat nasional, baik antara pemerintah dengan kelompok kritis maupun antara hubungan Prabowo dengan Jokowi. Ya, itu yang disebut analisa cerdas. Artinya itu tidak dilihat sebagai satu keputusan yang biasa-biasa. Karena setiap tahun juga di era siapapun presiden pasti ada pengampunan-pengampunan. Betul. Tetapi kenapa begitu banyak orang diampuni oleh presiden? Tapi dua nama ini menonjol dan menjadi perbincangan. Keputusan presiden itu kemudian diikuti oleh keputusan Megawati yang diumumkan secara terbuka. Kader PDIP harus loyal dan mendukung pemerintah. Nah, yang ditunggu itu setelah Presiden Prabowo membebaskan Lembong, bagaimana solidaritas Pak Anies dan masa kekuatan pendukung jejaring perubahan itu juga menyerahkan tangan. Betul. Untuk kemudian mengatakan kami bersama Anda Pak Prabowo untuk mengembalikan perbaikan sistem hukum, untuk menghentikan diskriminasi di jalur pengadilan yang selama 10 tahun menjadi hancur-hancuran oleh rezim Jokowi. Jadi kalau keputusan ini hanya dilihat secara pertengkaran politik di permukaan yang dikonsumsi oleh para pemain juru gosip yang nalarnya pendek, dia akan bicara pada pro kontra yang tidak substansi. Ini satu gerakan politik negara yang semakin Prabowo meyakinkan publik bahwa semua orang yang mengatakan saya diintervensi, saya bisa diatur oleh rejim boneka atau gorong-gorong, terbukti nggak bisa. Ketegangan antara Mega dengan Jokowi masalah Pak Hasto. Kebuntuan komunikasi kelompok perubahan, Pak Anies dan lain-lain yang terlihat begitu jauh jaraknya dengan Presiden Prabowo selama 9 bulan. Itu juga masalah Lembong. Jadi setelah semua ini saling berbenturan, dan kemudian jelang 17 Agustus, Presiden ingin kita memaknai kemerdekaan. Betul nggak Pak Ali? Betul. Kenapa memaknai kemerdekaan? Kita harus menjadi warga bangsa yang merdeka untuk kemudian sama-sama berangkulan dan melihat jalan persatuan nasional. Apakah ini juga artinya sebenarnya Prabowo sedang berusaha untuk membangun koalisi ideologis karena semangatnya adalah kemerdekaan dibanding yang mempersatukan, sementara pada era pemerintahan sebelumnya itu semangatnya kan memecah belah sehingga banyak sekali kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Pasti. Jadi kita hentikan semua pintu masuk seukuran lubang jarum tentang gosip politik. Misal mereka membangun pandangan bahwa presiden diskriminasi. Lo dibalik saja logika. Kalau presiden tidak memberi pengampunan, presiden juga dicaci maki. Jadi kita tidak bisa salahkan Prabowo, kita nggak bisa salahkan siapapun. Ada praktek kekuasaan di era rejim Jokowi itu terjadi penghancuran yang sangat fundamental dan berakumulasi kepada ketidakpercayaan terhadap alat-alat penegakan hukum. Bagaimana cara mengembalikan ini? Maka rakyat melihat ada parameter yang membangun harapan kembali terhadap jalan menuju perbaikan penegakan hukum yang secara simbolik diwakili oleh pengampunan terhadap Pak Hasto dan pengampunan terhadap Lembong. Artinya hukum sementara ini dianggap oleh Prabowo bahwa sedang tidak baik-baik saja. Iya, saya mau lanjut bahwa sebenarnya istilah pengampunan juga tidak tepat. Istilah misalnya menggunakan terminologi hukum abolisi dan amnesti itu juga tidak relevan. Karena kalau merujuk saja ya di permukaan misal dengan pendekatan bahasa hukum itu tidak masuk. Karena pihak-pihak ini sudah diputuskan, sementara persidangan juga berjalan kan. Tetapi yang paling tepat, Presiden melakukan terobosan di atas apa yang ditafsirkan sebagai hukum. Kenapa? Karena bangunan hukum itu sudah hancur. Modal-modal dasar, rasa keadilan bersama, hukum yang diwakilkan oleh lembaga penegakan hukum semakin hancur. Maka pendekatan politik moral, politik negara yang diwakilkan oleh kekuasaan tertinggi dalam eksekutif
atau dalam konteks dia sebagai kepala negara, maka Prabowo mengambil langkah yang benar. Jadi ini bukan politik di atas hukum, tapi mungkin politik hukum ya. Sudah negara, politik negara. Sudah melihat secara komprehensif, secara holistik, bahwa memang harus membuka ruang terjadinya konsolidasi dari orang-orang baik. Untuk kemudian bagaimana mempereratkan kebersamaan itu untuk menyelamatkan negara. Karena jutaan rakyat di luar menganggap Hasto maupun Lembong itu figur yang didiskriminasi, yang diposisikan secara tidak manusiawi melalui peninggalan warisan instrumen kekuasaan yang masih mengintervensi alat-alat penegakan hukum. Berarti antitesanya ketika Presiden berpihak kepada suara jeritan rakyat yang menolak proses ketidakadilan itu, maka bebasnya Hasto dan bebasnya Lembong itu adalah simbol. Presiden mengulurkan tangan. Kamu jangan ragu saya. Saya sungguh-sungguh mau membangun Indonesia. Cuma kan siapapun yang menjadi presiden hari ini, dengan begitu banyak warisan yang mereka tinggalkan dari rejim-rejim sebelumnya, itu tidak mudah. Terus menurut saya harus dilihat dari sudut yang hikmat kebijaksanaan. Nah, kalau dari sini boleh kita geser. Lalu siapa yang tidak suka dengan keputusan ini? Sudah pasti mereka yang memang sejak awal tidak mau Presiden Prabowo Subianto itu kembali merangkul teman-teman seperjuangannya di tahun 2014, 2019. Artinya mereka hanya melihat peristiwa ini dari kulitnya. Kulitnya saja. Tapi apakah Abang melihat baik-baik saja ketika pasca Ibu Megawati mengatakan untuk mendukung pemerintahan Prabowo, apakah Abang akan melihat negara ini pada akhirnya nggak ada oposisi nih di level atas nih, di trias politik ini? Apakah memang tidak ada. Check and balance. Apakah itu akan baik-baik sejak Soekarno sampai Prabowo tidak ada oposisi. Tidak ada. Oposisi itu dalam sebuah ruang demokrasi harus terwakili secara konstitusi. Siapa yang mewakili konstitusi? Partai politik. Jadi keputusan Lembong maupun keputusan terhadap Hasto ini bukan gambaran kekuasaan dan oposisi, tidak. Ada satu kelompok warga bangsa yang tercabik-cabik, yang dipetakan dalam politik kotak-kotak oleh satu desain kejahatan politik gorong-gorong. Yang namanya diulang-ulang tiap hari di media sosial. Kalau tidak Gibran, Jokowi, kalau tidak Jokowi, Kaisang, bola-balik di situ Bobi dan lain-lain. Dan peristiwa ini menariknya Bung Faisal karena diiringi juga penghentian penyelidikan kasus ijazah palsu di Bareskrim. Politik keseimbangan yang justru begini. Melepas Lembong dan melepas Hasto itu justru makin meyakinkan publik. Menurut saya ya, sinyal kuat. Nasib Jokowi di ujung tanduk. Kenapa? Karena ada gelora dan semangat kesamaan pandangan rakyat dengan Prabowo. Ternyata kami udah tahu yang bikin rusak semua ini orang yang mungkin diduga punya ijazah palsu, ya kan? Jadi justru keputusan Presiden Prabowo dalam kapasitasnya sebagai presiden, sebagai kepala negara, plus pemimpin koalisi partai yang menguasai hampir 60 atau 70% di parlemen, ini keputusan strategi. Oleh sebab itu sebagian orang di ruang senyap kemudian melakukan perbincangan, berharap bahwa jangan sekedar memutuskan mereka yang dizalimi di jalur hukum, tapi para elit-elit, kelompok kritis yang juga merasa terzalimi atau dizalimi hak mereka di ruang demokrasi, itu juga Presiden bisa berangkulan, ya kan? Artinya di dalam penjara saja Presiden bisa keluarkan, apalagi mereka yang di luar penjara, yang selama 10 tahun atau mungkin sekitar puluhan tahun. Hak-hak demokrasi mereka, idealisme mereka untuk membangun negara, tapi disumbat, bahkan ditindas, bahkan dizalimi. Mungkin Presiden juga bisa mengeluarkan instrumen-instrumen politik yang bersifat political will, bentuk-bentuk ekspresi, hikmat kebijaksanaan, untuk memang pada akhirnya Presiden yang baik itu harus berelasi dengan mereka yang terzalimi. Karena mereka yang terzalimi sudah pasti orang-orang baik. Ya kan? Gitu. Jadi siapa yang terzalimi? Kubu 17% yang kalah Pilpres. PDIP. Siapa lagi? Kelompok 24%.
yang memang sungguh-sungguh menyuarakan gerakan perubahan. Betul nggak? Betul. Rekonsiliasi Dan politik yang sangat dan dua orang ini adalah dua orang yang bisa dibilang sangat anti sama Jokowi. Ya, sudah pasti begitu. Artinya bukan hanya nih- anti korban, Korban artinya adalah terzalimi. bahwa ini semacam Prabowo melepaskan dua ekor macannya keluar penjara dan Ya, dia siap seperti melawan itu. Bagus itu Mas Alif itu. Iya. Saya suka itu. mengeluarkan dua ekor macan untuk mungkin memakan gajah atau apa. Itu poin yang memang dilihat menarik dan kita tunggu saja. Apakah nanti kalau Jokowi langsung bereaksi. Oke. Tadi saya ikuti konferensi pers Pak Jokowi dan semua rakyat saya juga ikuti. Tetapi yang menarik dari keputusan Presiden soal bebasnya Tom Lembong dan Hasto itu, jutaan mata mengarah ke Solo. Ya. Ya kan? Inilah keberhasilan pemerintahan Prabowo. Pesannya jelas. Ketika arah GPS politik itu mengarah ke Solo, maka sentrum kejahatan itu mungkin akan berimplikasi terhadap keputusan Presiden. Ya, kalau pertanyaan apakah orang yang dizalimi masuk penjara ini, kemudian dia keluar, dia akan membiarkan tangan-tangan jahat, misal Pak Jokowi. Iya. Bebas, oh tambah bahaya bos. Di dalam penjara saja Hasto dan Lembong itu bisa memompa semangat rakyat. Apalagi di luar penjara. Apalagi dia udah di luar bersama pengikutnya. Maka itu yang membuat saya yakin gelombang tekanan tuntutan penuntasan ijazah palsu akan terjadi berlipat kali. Kenapa? Karena saya juga dengar kenapa Hasto, kenapa Lembong harus dipenjarakan. Ada juga bagian dari agenda untuk meredam konsolidasi gerakan massa, mendukung pemerintah memenjarakan Jokowi. Itu poinnya. Tom Lembong, Hasto keluar penjara, rakyat menunggu kapan Jokowi dibawa ke penjara. Gitu. Jadi kita beri apresiasi. Ternyata kita masih punya presiden yang hebat Hebat. dan kita harus dukung. Kita doakan semoga Pak Prabowo berjalan tegak dengan keputusan-keputusan yang strategik dan berpihak kepada rasa keadilan publik. Kita cukupi diskusi kita ini, nanti pada sesi berikut kita bahas lagi. Serba, serbi, serbu.